Amin ya rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjat ibn al-Hasan sallallahu alaihi wa ala hadhihi sa'ati sa'ah aliyan wa hafizan wa dalilan wa ain la tuskinahu rabbuka tawban ya'fu. Qala amirul mu'minin alaihi wasallam la yaqulanna ahadukum Allahumma inni a'udzu bika li'annahu laisa ahadun illa wa huwa mustamilun lakin man ista'adha falyasta'iz min mudibatil fitan innallaha yaqul wa'lamu innam wa'lamu an walakum wa'alakum innama awladukum innama amwalukum wa awladukum fitnatun. Famakna dzalika annahu yakhtadiruhum bil amwal wal aulad liyatabayyana wa in kana subhana a'lama bihim min anfusihim walakin litadhhara al af'alu allati biha yustahaqqu thawabu wal iqab wa li anna ba'dahum yuhibbu dhuhura wa yakrahu al inath wa ba'dahum yuhibbu tathmir al mal wa yakrahu intilamal hal. Wa qala Razi wa hadha min gharibi ma sumi'a minhu si. Hikmah yang ke-90. Di dalam hikmah ini Amirul Mukminin Imam Hasan hendak mengajarkan kita, hendak menjelaskan kepada kita cara berdoa. Ini satu poin yang bisa kita ambil. Poin yang pertama dari hikmah ini, Imam mengajarkan kita cara berdoa. Itu satu. Nanti kita akan bahas. Poin yang kedua yang bisa kita, bahwa kehidupan di dunia bagi manusia adalah ladang ujian. Kehidupan di dunia bagi manusia adalah ladang ujian. Barang siapa yang berhasil dari ujiannya, maka akan naik derajat. Barang siapa yang jatuh dalam ujiannya, maka dia akan berhenti ataupun jatuh terpuruk dari keadaan yang saat ini dia disebut dengan istilah makom. Jadi itu poin kedua. Ini poin pertama tadi, kita katakan Imam Al-Salam hendak mengajarkan cara berdoa. Yang pertama. Poin yang kedua, Imam menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan manusia di muka bumi itu adalah ladang ujian. Jadi kita dipenuhi dengan ujian. Tak ada satupun yang terlepas dari ujian. Barang siapa yang berhasil dari ujian, maka dia akan naik derajat. Barang siapa yang tidak lulus dari ujian, maka dia akan terhenti atau jatuh dari derajat atau makom. Ini dua poin penting yang kita akan ulas di dalam ini. Yang pertama, poin pertama tadi kita katakan bahwa Imam hendak mengajarkan kepada kita cara berdoa. Maksudnya, ada hal-hal yang itu adalah sebuah kepastian. Ada hal-hal yang itu adalah sebuah kepastian. Dan ada hal-hal yang itu merupakan pengharapan. yakni hal-hal yang bisa dicapai. Jadi ada dua. Yang pertama adalah hal-hal yang merupakan sebuah kepastian yang itu tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah. Dan ada pula hal-hal yang bisa dirubah dan kita bisa mengganti. Contoh misalnya, contoh hal-hal yang merupakan sebuah kepastian bahwa yang namanya manusia pasti akan mati. Yang namanya manusia pasti akan mati. Ini sebuah kepastian. Tidak ada satupun yang memiliki ruh dan jiwa namun tidak mengalami kematian, itu tidak. Dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang memiliki ruh dan jiwa pasti akan mencicipi kematian. Jadi kematian bagi sesuatu yang memiliki jiwa atau ruh itu adalah sebuah kepastian. Ini contoh bahwa ada hal-hal yang merupakan sebuah kepastian. Tetapi ada hal-hal yang bisa digapai, yang dia bisa berubah. Contoh misalnya Pak,
cara mati. Nah, jadi dua hal tuh. Ada si kematian itu sendiri, bahwa yang namanya bernyawa pasti akan mati, dan manusia itu bernyawa, manusia memiliki ruh dan jiwa, maka manusia juga akan mencicipi kematian. Ini satu hal. Tetapi cara mati, nah, cara mati ini bukan sebuah kepastian. Cara orang mati ini bukan sebuah kepastian, tetapi hal yang bisa berubah dan bisa digapai serta bisa diusahakan. Misalnya, saya mau mati sebagai seorang yang alim, ini bisa. Atau saya mau mati sebagai syahid, ini bisa diusahakan. Atau saya mau mati sebagai seorang pencari kebenaran, ini juga bisa. Saya mau mati sebagai pembela orang-orang yang mustadafin, ini bisa. Saya mau mati sebagai seorang abid, ini bisa. Jadi ini hal yang bukan pasti. Cara kita mati ini bukan hal yang pasti, tetapi bisa diusahakan. Jadi ada dua hal. Ada yang pasti terjadi, tetapi ada yang tidak pasti dan bisa diusahakan. Dan ada pula hal-hal yang mustahil. Di mana hal-hal yang mustahil ini, maka kita tidak akan membahasnya. Contoh misalnya Pak, misalnya hal yang mustahil seperti misalnya sesuatu dia sekaligus gelap sekaligus terang. Nah ini tidak bisa. Maka itu tidak perlu dihiraukan. Hal-hal yang mustahil itu. Atau misalnya Pak, Tuhan dua, itu kan hal yang mustahil, itu tidak perlu. Kita katakan ada dua tadi. Ada yang pasti terjadinya, dan ada yang tidak pasti terjadinya. Artinya dia masih bisa diharapkan, dia bisa dicapai, dia bisa dicapai, dia bisa diusahakan. Imam Alaihissalam hendak mengajarkan kepada kita cara berdoa. Imam mengatakan begini, kalau kalian mau berdoa, maka jangan berdoa pada hal-hal yang sudah pasti. Nah, apa? Katakan, kalau kalian mau berdoa, maka jangan berdoa dengan hal-hal yang sudah pasti. Kenapa? Karena mau kalian berdoa atau tidak berdoa, hal itu akan terjadi. Saya ulangi. Imam menyampaikan, kalau kalian mau berdoa, maka jangan berdoa pada hal-hal yang sudah pasti. Kenapa? Karena mau kita berdoa ataupun tidak berdoa, hal itu pasti terjadi. Contoh misalnya, kita mengatakan, ya Allah berikanlah aku kematian. Ini nggak usah diminta. Kenapa? Mau diminta atau tidak diminta, itu terjadi. Atau kita mau lari dari kematian, ini juga jangan diminta. Kenapa? Karena ini hal yang sudah pasti terjadi. Mau kita lari atau tidak, kematian apa? Contoh misalnya, kita katakan, ya Allah berikanlah aku rezeki. Ini nggak perlu diminta. Kenapa? Mau kita minta ataupun kita tidak minta, Allah itu maha pemberi rezeki, dan itu pasti nyampe ke kita. Nah, ini suatu ulasan yang bagi sebagian orang baru nih. Wah, terus kita nggak usah minta rezeki dong? Bukan begitu. Hal-hal yang sudah pasti itu nggak usah diminta lagi. Kayak misalnya, ya Allah jadilah engkau sebagai maha pemberi rezeki. Itu nggak perlu diminta. Kenapa? Karena Allah maha pemberi rezeki. Nah, kalau mau diminta, maka hal-hal yang itu bisa digapai. Misalnya apa? Contoh tentang rezeki. Misalnya kita katakan, ya Allah, singkaplah atau bukalah simpulan-simpulan atau singkaplah tabir-tabir, penghalang-penghalang, singkirkan penghalang-penghalang yang menghalangi rezekimu pada itu satu. Atau, ya Allah, limpahkan kepadaku rezeki yang membuat aku tunduk dalam taat dan beribadah kepadamu. Ini hal yang bisa dicapai. Atau apalagi, ya Allah jauhkan aku dari nikmat-nikmat yang akan membuat aku bermaksiat kepadamu. Ini bagus nih. Ini hal yang bisa dicapai. Tetapi ya Allah, jadilah engkau maha pemberi rezeki bagiku. Ini tidak perlu minta, karena itu hal yang sudah pasti. Nah sekarang, tentang fitnah. Fitnah ini yakni ujian. Fitnah yakni ujian. Dikatakan apa? Bahwa, ini poin penting, bahwa yang namanya manusia terimbas dan terkena ujian itu hal yang pasti.
Saya ulangi, bahwa yang namanya manusia akan terkena ujian, akan terimbas ujian, itu hal yang sudah pasti. Nah, karena dia hal yang pasti, maka tidak perlu diminta. Ya Allah, jauhkanlah aku dari ujian. Tidak bisa. Kenapa? Itu hal yang sudah pasti. Sebagaimana tadi kematian, ya Allah, hindari aku dari kematian. Tidak bisa. Itu hal yang sudah pasti. Itu tidak usah diminta. Tetapi kita bisa meminta apa? Kita bisa meminta hal yang bisa digapai. Contoh, ya Allah, jauhkanlah aku dari ujian-ujian yang akan menyesatkan diriku. Jauhkanlah aku dari ujian-ujian yang akan menjatuhkanku. Ya Allah, selamatkanlah aku dari ujian-ujian yang akan membuat aku terpuruk dan terjerembab. Ini bisa diusahakan. Jelas ini perbedaan antara hal yang pasti dengan hal yang tidak pasti. Kenapa? Karena yang namanya ujian, bisa saja ujian itu membawa kita pada kesuksesan, membawa kita kepada kemuliaan, membawa kita kepada derajat yang lebih tinggi, tetapi bisa saja ujian itu menjatuhkan kita, menghancurkan kita, menjerambabkan kita ke dalam lubang kehinaan. Nah, berarti kan halnya tidak pasti ini ya. Bisa saja ujian itu membawa kita pada kesuksesan, kemuliaan, bisa saja ujian itu menjatuhkan kita di dalam derajat yang lebih tinggi. Nah, karena hal ini tidak pasti, maka bisa diminta. Kita bilang, ya Allah, hindarilah aku jauhkan aku berlindung padamu dari ujian-ujian yang akan menyesatkan diriku, yang akan membuat aku jatuh, yang akan membuat aku terjerembab, yang akan membuat aku terhapus. Kenapa? Karena itu bukan hal yang pasti. Tetapi, ya Allah, hindari aku dari ujian. Tidak bisa. Kenapa? Karena ujian itu pasti berlaku bagi yang namanya manusia, pasti terkena. Sampai sini jelas tidak? Jelas, Ustaz. Jadi nanti kalau mau minta, kalau mau doa, saya senantiasa sering mengatakan, kalaulah mau berdoa, maka sebisa mungkin. Kalau mau berdoa, maka sebisa mungkin jangan berdoa dari diri kita. Yani jangan berdoa dengan doa buatan kita. A'immah alimusalat, para imam maksum dan musalat ini, itu sudah mengajarkan banyak doa-doa. Kita bisa merujuk ke doa Saifah saja. Mau minta rezeki di situ ada, mau minta pertobatan itu ada, mau minta keturunan yang soleh di situ ada, mau meminta ampunan untuk kedua orang tua di situ ada, segala macam. Jadi mau doa apa di situ ada. Tentang kematian, doa kematian, doa membukakan urusan di situ ada, doa dipermudah urusan-urusan dunia di situ, doa diselesaikan hutang piutang di situ ada, doa dijauhkan dari gangguan jin dan orang-orang yang zalim di situ ada. Jadi kita tidak perlu doa dari kita lagi, buat doa sendiri. Rujuk saja ke buku-buku doa itu. Di situ banyak listnya itu. Mana yang cocok bagi kita? Oh, saya lagi pengen rezeki saya biar berkah nih. Pakailah doa itu. Oh, saya ini lagi ada masalah ini dengan orang, saya mau diselesaikan masalah saya. Pakailah doa itu. Wah, ini kebetulan ini lagi bulan Rajab nih. Pakai amalan bulan Rajab. Oh, ini lagi bulan Syaban, pakai amalan. Jadi jangan buat doa-doa sendiri sebaiknya. Kenapa? Karena imam ketika berdoa itu mengambil makna dari langit disampaikan ke kita di bumi. Imam tuh gitu. Jadi ada makna yang kita tidak sampai di sana. Ada maksud-maksud dari doa yang kita tidak sampai ke sana, lalu imam menurunkannya kepada kita, diajarkan kepada kita. Kita tidak perlu repot-repot lagi buat doa sendiri. Pakai doa imam. Kenapa? Karena yang diajarkan imam itu pasti yang jauh 100% lebih baik daripada yang punya kita. Dikatakan apa? Amirul Mukminin Imam Islam dikatakan la yaqulanna ahadukum. Di sini pakai nun musyaddadah, nun takkid namanya. Nun muakkidah musyaddadah. La yaqulanna ahadukum. Dikatakan jangan sampai satupun dari kalian mengatakan apa?
Allahumma inni a'udzu bika minal fitnah. Nah, dikatakan jangan sampai satupun dari kalian mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari cobaan. Tidak boleh ngomong gitu, jangan ngomong. Ini tidak tepat ngomong gitu. Kenapa tidak tepat nih? Kenapa? Alasannya Imam menyampaikan. Kenapa tidak tepat? Li'annahu laisa ahadun illa wa huwa mustamilun ala fitnatin. Dikatakan karena tak ada satupun manusia kecuali dia sibuk dengan fitnah, kecuali dia terimbas dengan fitnah, kecuali dia terlingkupi dengan fitnah. Jadi tak ada satupun yang kita itu terlepas dari fitnah. Fitnah yakni ujian, fitnah yakni ujian. Yang namanya manusia, dia akan melewati ujian. Ini poin kedua kita tadi. Jadi poin yang pertama, cara kita berdoa, bagaimana caranya? Yakni dengan meminta hal-hal yang bisa diharapkan, bukan hal-hal yang sudah pasti terjadi. Yang kedua, bahwa yang namanya manusia itu pasti akan mendapat cobaan, pasti akan mendapat ujian. Dan ujiannya segala macam. Ada ujian tentang kenikmatan, seperti misalnya orang dikasih jabatan. Ada ujian tentang kenikmatan, seperti orang dihujani durian runtuh istilahnya. Ada ujian kenikmatan, seperti orang dipermudah semua urusan-urusannya. Ini juga ujian. Ada ujian dari kenikmatan, seperti apa? Dia diberikan anak, diberikan harta, diberikan jabatan, diberikan posisi, diberikan keluasan rezeki. Ini semua cobaan. Nah, lalu bagaimana caranya kita untuk bisa sukses dari sini? Bagaimana caranya kita bisa keluar dari ujian ini dan masuk ke tahap yang lebih tinggi tanpa harus jatuh ke derajat yang lebih rendah? Nah, nanti ada di bawah. Tunggu di episode selanjutnya. Ya, ada di bawah. Dikatakan, jangan diminta itu, ya Allah, aku berlindung dari cobaan. Jangan diminta. Kenapa? Karena itu hal yang sudah pasti. Tak ada satupun manusia yang tidak kena cobaan. Tapi kalau mau minta, kalau mau minta berarti cara berdoa. Kalau mau minta, mintalah hal-hal yang bisa diharapkan. yakni hal yang belum pas dan bisa dirubah. Dikatakan, walakin man ista'adha falyasta'idh min mudillatil fitan. Dikatakan apa? Melainkan orang yang meminta perlindungan kepada Tuhan, maka selayaknya, maka seharusnya dia meminta perlindungan. Dia meminta pertolongan dari ujian-ujian yang menyesatkan, dari ujian-ujian yang menghempaskan, dari ujian-ujian yang menjerembabkan kita ke dalam derajat yang ujian-ujian yang menjerumuskan kita ke lubang kehancuran dan jurang kehancuran dan kemiskinan. Ini yang kita perlu minta. Dan ini bukan hal yang pasti, bukan. Tetapi mungkin bisa terjadi kepada kita. Yani ada kemungkinan kita akan terkena hal itu. Makanya kita minta, ya Allah jangan sampai aku berlindung kepadamu. Tetapi kalau hal yang sudah pasti, apalagi yang kita mau minta perlindungan? Ya Allah, jauhkan aku dari kematian. Tidak bisa, enak. Tetapi kita bisa meminta, ya Allah, jauhkan aku dari kematian yang su'ul khatimah. Kematian yang akhirnya itu buruk. Ya Allah, jauhkan aku dari kematian sebagaimana matinya orang-orang jahiliyah. Bagaimana caranya? Kita harus mengenali ini. Katakan, waman mata walam ya'rif ma zamani matan mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak dalam keadaan tidak mengenal imam zamannya, dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyah. Itu bisa diminta itu, ya Allah, jangan sampai aku mati sebagaimana kematian jahil. Nah, itu bisa diminta. Kenapa? Karena bisa saja terjadi, mungkin terjadi. Karena mungkin terjadi, kita boleh minta. Tetapi hal yang sudah pasti itu tidak bisa. Nah, terus dikatakan, kenapa kita harus meminta ini? Kenapa kita meminta, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari
cobaan-cobaan yang menyesatkan. Kenapa? Fa innallaha subhanahu yaqulu wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun. Karena Allah Ta'ala berfirman apa? Ketahuilah bahwa sesungguhnya semua harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah cobaan. Nah, ini cobaan. Tadi kita sampaikan, harta, rezeki, kenikmatan, anak, ini cobaan. Artinya apa? Bisa saja kita lolos dari cobaan harta, dan bisa saja kita tidak lolos dari cobaan. Kita diberikan rezeki Allah Ta'ala, limpahan kekayaan. Kita diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, dimudahkannya rezeki kita. Pekerjaan kita dapat, jualan kita laris, usaha kita jalan, bagus, mulus. Apalagi anak kita banyak, anak kita bagus, ini segala macam. Ini semua cobaan. Ada yang lulus dan ada yang tidak. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah kaum Ad. Kaum Ad di dalam Quran, kaum Ad ini dianggap sebagai kaum yang memiliki kekayaan yang luar biasa di zaman itu, yang dipimpin oleh seorang raja namanya Shaddad. Shaddad dari kaum Ad. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa. Kekayaan yang luar biasa. Tapi apa? Kekayaan itu tidak membuat dia lulus dari ujian. Justru kekayaan itu menghancurkan dia. Justru kekayaan itu menjatuhkan dia. Dengan kekayaan itu dia menzalimi orang lain. Dengan kekayaan itu dia menyiksa. Begitu juga kisah tentang Fir'aun. Fir'aun dia diberi kekuasaan dan juga diberi kekayaan. Tetapi apa yang terjadi? Hal itu bukan justru membuat dia bersyukur, tapi justru membuat dia menjadi takabur dan menyombongkan diri di muka bumi. Kita juga mendengar kisah tentang Nabi Sulaiman. Di satu sisi kita memiliki contoh Shaddad, kita memiliki contoh Fir'aun, tapi kita juga memiliki contoh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia memiliki kekuatan, dia memiliki kekuasaan, pemerintahan, tetapi dia bersyukur. Dengan rezeki itu, dengan nikmat itu, dia justru menjadi hambanya Tuhan dan merupakan hamba yang paling mulia di zaman. Lihat bagaimana kekayaan di satu sisi bisa menjatuhkan orang, di satu sisi bisa memuliakan orang. Kita punya sosok seperti Qorun yang dia menguasai harta kekayaan di zaman Fir'aun. Tetapi kita juga memiliki contoh seperti misalnya Hazrat Khadijah salamullah alaiha. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memiliki kekayaan, dia termasuk orang yang paling kaya di zamannya di Quraisy. Lalu dia menggunakan kekayaan itu, dia menggunakan rezeki itu, dia menggunakan nikmat itu untuk khidmat dan untuk perjuangan serta membela Nabi. Dia serahkan semua itu untuk kemajuan Islam, untuk perjuangan Islam. Lihat bagaimana kekayaan memuliakan orang lain dan bagaimana pula kekayaan menghancurkan orang. Dan kita juga melihat di kehidupan sehari-hari kita, ada orang yang dia memiliki kekayaan tapi dermawan. Dia memiliki kekayaan, dia tidak lupa dengan saudara-saudaranya. Dia memiliki kekayaan, dia berkhidmat di jalan Imam alaihissalam. Tetapi ada pula orang kaya yang dengan kekayaannya, dia menyombongkan diri, dia justru menzalimi orang lain. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dia menzalimi orang lain. Kita juga melihat, dikatakan maka ketahuilah sesungguhnya harta-harta kalian dan anak kalian itu adalah fitnah. Nah, sekarang di sini Imam Ali alaihissalam hendak menafsirkan ayat yang ini. Ayatnya tadi apa? Ayat Allah Ta'ala mengatakan berfirman wa'lamu annama amwalukum
sesungguhnya kekayaan kalian dan anak kalian itu adalah fitnah. Di sini Imam alaihissalam masuk ke dalam tafsir. Amirul Mukminin alaihissalam menafsirkan ayat tersebut. Dikatakan wa makna dzalik. Makna ayat tersebut apa? Annahu yakhtabiruhum bil amwali wal aulad. Sesungguhnya Allah Ta'ala, makna ayat tersebut apa? Makna ayat tersebut, sesungguhnya Allah Ta'ala menguji mereka, menguji dan mencoba mereka, menguji mereka dengan kekayaan dan dengan anak mereka. Jadi manusia ini diuji dengan kekayaan, harta, dan dengan anak. Untuk apa diuji? Untuk apa Allah menguji kita? Liyatabayyana sakhita lirizqihi waradiya biqismi. Sehingga jelas. Liyatabayyana yakni sehingga jelas. Untuk menjelaskan. Untuk membedakan. Bayan yakni jelas. Mubin itu yakni penerang, jelas. Untuk menerangkan, untuk menjelaskan, untuk membedakan. As-sakhita lirizqihi. Ini orang-orang yang hancur, tidak mensyukuri rezeki Tuhan. Ini orang-orang yang justru merusak rezeki Tuhan. Sakhit di sini bisa dimaknai dengan orang yang tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya rezeki. Orang yang tidak memanfaatkan dengan benar rezeki. Melainkan rezeki Tuhan itu dipakai untuk menzalimi orang lain. Rezeki Tuhan itu dipakai untuk menyombongkan diri. Jadi untuk membedakan antara orang yang seperti ini dan waradhiya biqismi, dan orang-orang yang ridho terhadap pemberian itu. Jadi mau dibedain nih. Kenapa kita diuji? Untuk membedakan mana orang yang tercela, mana orang yang mulia, mana orang yang tidak bersyukur, mana orang. Wa in kana subhana sekalipun. Mungkin orang akan bertanya, ngapain Tuhan nguji? Nah, kan mungkin sebagian dari kita ngapain Tuhan nguji? Memangnya Tuhan nggak tahu? Imam alaihissalam mengatakan, udah. Wa in kana subhana a'lama bihim anfusihim. Sekalipun Allah Ta'ala jauh lebih tahu daripada diri mereka. Allah Ta'ala maha tahu. Allah Ta'ala tahu bahwa ini si fulan ini akan sukses, ini si fulan ini tidak akan sukses dari ujian. Dia akan sukses dari ujian, dia akan terpuruk dari ujian. Allah Ta'ala tahu. Terus untuk apa dong diuji? Dikatakan walakin tazharal af'alu allati biha yustahaqqu thawabu wal. Melainkan Allah Ta'ala itu menguji bukan untuk tahu dirinya, bukan. Allah Ta'ala udah tahu dari Allah. Tapi Allah Ta'ala menguji kita biar apa? Sehingga perbuatan-perbuatan kita itu tadi menjadi jelas. Di mana? Dengan perbuatan-perbuatan itu, kita apakah layak mendapatkan pahala atau layak mendapatkan azab. Jadi, ujian Tuhan itu bukan untuk diri Tuhan, bukan. Tetapi ujian Tuhan itu dikatakan sebagai itmamul hujjah. Yani untuk memperjelas wailah, Tuhannya udah tahu. Mau diuji atau tidak diuji, Tuhan udah tahu mana yang sukses, mana yang tidak sukses. Tapi mau menampakkan, mau menjelaskan, ini loh perbuatan yang kamu lakukan, sehingga nanti kamu jangan nuntut sama Tuhan. Kamu jangan nuntut sama Tuhan, wahai Tuhan, kok aku dimasukkan ke neraka, atau wahai Tuhan, kok si fulan dimasukkan ke surga. Kamu tidak bisa nuntut. Kenapa? Ini perbuatannya jelas. Si fulan menggunakan rezekinya untuk kebaikan, untuk membantu saudara-saudara mukmin, sedangkan kamu menggunakan rezekinya untuk mencari orang. Jadi untuk menjelaskan mana perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, apakah perbuatan itu layak untuk dapat pahala atau layak siksaan. Lianna ba'dahum yuhibbu dzukura wa yakrahu wa ba'dahum yuhibbu tasmiral mal wa yakrahu li intilamal hal. Dikatakan karena sebagian dari mereka, sebagian dari manusia ini, dia menyukai anak lelaki tapi tidak menyukai yang anak perempuan. Ini di zaman Bani Quraisy, di zaman jahiliyah ini banyak terjadi, di mana anak wanita itu dianggap sebagai aib, anak wanita itu rendahan, kan begitu.
Ini cobaan, artinya apa? Jadi anak itu adalah cobaan. Dia dikasih anak lelaki. Misalnya contoh, Yusuf sukanya anak lelaki. Tiba-tiba pas lahir anaknya perempuan. Wah, ini gimana nih? Bersyukur enggak nih dengan anaknya? Allah ngasih kamu anak perempuan. Kamu sukanya anak laki-laki, tapi Allah sukanya ngasihnya kamu ke anak perempuan. Gimana kamu? Bersyukur enggak? Bisa saja kita, wah apa sih Tuhan ini kok ngasihnya anak perempuan? Nah, kan gitu. Jadi ujian untuk membedakan mana yang bersyukur dan mana yang wa ba'dahu yuhibbu tasmiral mal wa yakrahu amal bila amal hal. Dan sebagian mereka menyukai kekayaan yang berlimpah. Tasmir dari kata tamar, yakni buah. Tasmir yakni memperbanyak kekayaan. Istilah kita memperanak kekayaan. Memperanak kekayaan ini apa? Yakni membanyakkan kekayaan. Dibilang sebagian dari manusia juga menyukai mengumpulkan kekayaan. Mau meraup semua kekayaan. Banyak tahu intilamal, tetapi dia tidak menyukai rusaknya keadaan itu. Maksudnya apa rusaknya keadaan? Jadi dia tidak suka kalau pengumpulan kekayaan itu terganggu. Tetapi pertanyaannya, apakah iya semua orang senantiasa mulus jalannya? Dan misalnya contoh kita punya usaha nih, usaha kita apa? Kita punya kios. Kita suka ngumpulin kekayaan kan? Kita bangun kios itu, kita jualan di kios itu, di warung itu, artinya kan kita mau ngumpulin kekayaan. Tetapi kan tidak selamanya usaha kita itu mulus. Terkadang dari setahun ada 1-2 hari yang pada saat itu nggak datang pembeli. Nah, di saat seperti ini kita bisa nggak kita bersabar? Bisa nggak kita tetap tidak keluar dari kehambaan Tuhan? Nah, ini. Sebagian orang dia tidak menyukai keadaan di mana usahanya tidak mulus. Akhirnya apa? Pada saat 1-2 hari usahanya bangkrut atau jatuh atau tidak datang pembeli, dia langsung buru-buru datang ke gunung fulan mencari pesugihan dan sebagainya, datang ke dukun 1, dukun 2 minta pelet apa segala macam. Ini terkadang bisa terjadi dan ini menandakan orang tersebut gagal. Ini menandakan orang tersebut jatuh dari ujian. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketika di satu waktu usaha kita lagi tidak mulus, misalnya pembeli nggak datang dan sebagainya, kita bukan justru mencari hal-hal yang demikian, tidak. Tetapi coba buka kembali catatan kita. Apa yang terjadi sehingga pembeli tidak datang? Lalu meminta kepada Tuhan, ya Allah, tolong bukakan simpulan-simpulan ini. Lalu kita memohon ampun, mungkin saja kita telah melakukan kesalahan, mungkin saja di malam Jumat, mungkin saja 1 kali di malam Jumat ada seseorang datang meminta bantuan segenggam beras kepada kita dan kita tidak. Hati-hati khususnya di malam kejadian Nabi Yakub dijauhkan dari Nabi Yusuf itu hanya dikarenakan pada malam Jumat seseorang datang mengetuk pintu Nabi Yakub meminta makanan dan tidak mendapatkan. Ini hati-hati khususnya di malam Jumat. Oke, mudah-mudahan kita mendapat pelajaran dari ini. Semoga untuk semua sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, berkah rezekinya, tidak menjadi rezeki yang menghancurkan kita. Diampuni segala kesalahan kita, dan juga untuk orang tua kita, ayah, itu, anak, istri, cucu, paman, bibi, kakek, nenek, semua sanak kita semua yang telah menolong kita, dan juga untuk tetangga, saudara-saudara kita, mukminin mukminat di mana saja berada, untuk guru-guru kita, sakit kita, khususnya kemarin sangat lebih dari jatah yang malam ini, hari ini adalah haul beliau. Insyaallah kita di sini juga malam ini mau melaksanakan haul marhum dan juga untuk ustaz-ustaz yang lain, marhum
Haji, Kang Jalal, Ustaz Hamsawa, Ustaz Zaskah, Ustaz Ahmad Rusdi, Ustaz Ahmad bin Abu Bakar. Semoga Allah mereka semua, meninggikan derajat mereka semua, menerangi hidup, dan juga untuk ulama kita, marojih kita, khususnya Imam Khomeini, Qudisa Sirruhu wa Bahjat, Imam Hasan Sodron Muli, dan ulama-ulama lain, dan juga untuk ulama yang masih hidup, marojih yang masih hidup, khususnya rahmat Allah, serta untuk kezuhuran bangsa Allah Raja Syarif, latihan masalah. Dah terbuka ya, selamat Allah wabarakatuh.